Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungi mengapa ada doa yang dikabulkan dengan begitu cepat, sementara yang lain terasa seperti menghilang tanpa jawaban? Kita berdoa, memohon, menanti. Terkadang menerima tanda yang begitu nyata, tetapi di lain waktu, hanya keheningan yang menyelimuti. Namun, ketahuilah, keheningan itu bukanlah tanda bahwa Allah tidak mendengar. Justru di dalamnya ada hikmah yang mendalam. Ada undangan untuk kita mendekat lebih dalam kepadanya. Seringkali, kita menganggap doa sebagai permintaan yang harus segera dijawab, seakan kita mengirim harapan ke langit dan mengharapkan balasan dalam bentuk yang kita inginkan. Namun, bagaimana jika doa bukan sekadar transaksi, melainkan sebuah bentuk komunikasi yang lebih dalam? Doa adalah jembatan menuju hubungan yang lebih erat dengan Allah, bukan sekadar permintaan yang menunggu hasil. Banyak orang berdoa kepada Allah, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berbicara dengannya. Ada perbedaan besar di sana, perbedaan yang mampu mengubah segalanya. Ketika kita hanya berdoa kepada Allah, mungkin kita merasa seperti berbicara dalam kekosongan, berharap ada jawaban. Tetapi saat kita berbicara dengan Allah, maka segalanya berubah. Doa bukan lagi soal menunggu jawaban, melainkan tentang hadir sepenuhnya di hadapannya, merasakan kasih sayangnya, dan mendengarkan petunjuknya dengan hati yang terbuka. Allah selalu mendengar, bahkan sebelum kata-kata kita terucap. Dia selalu berbicara kepada kita. Hanya saja, tidak selalu dalam bentuk yang kita duga. Terkadang jawabannya hadir dalam ketenangan hati, dalam pemahaman yang tiba-tiba datang, dalam perasaan yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Jika kita terlalu sibuk berbicara dalam doa, bagaimana kita bisa mendengar jawabannya? Lihatlah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita. Percakapan yang paling bermakna bukanlah yang diisi dengan kata-kata tanpa henti, melainkan dalam keheningan yang penuh pemahaman, dalam kebersamaan yang tulus. Begitu pula dengan doa. Bayangkan jika kita duduk di hadapan seseorang yang telah mencintai dan menjaga kita seumur hidup. Apakah kita hanya akan menyampaikan permintaan tanpa henti? Ataukah kita akan diam sejenak, mendengarkan, meresapi setiap hikmah yang ingin disampaikan? Allah bukan sekadar tempat kita meminta, tetapi tempat kita kembali. Jangan perlakukan doa seperti mesin yang harus segera mengeluarkan hasil. Sebaliknya, jadikan doa sebagai jalan untuk semakin dekat dengannya, agar kita bukan hanya meminta, tetapi juga memahami kehendaknya. Karena sesungguhnya, setiap doa yang kita panjatkan telah didengar, dan setiap jawaban Allah, entah dalam bentuk yang kita harapkan atau tidak, selalu mengandung kebaikan yang mungkin belum kita sadari. Seringkali, kita memandang doa sebagai sebuah formula. Jika kita mengucapkan kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Namun, doa yang hakiki bukanlah sekadar rumus atau teknik, melainkan tentang keyakinan dan ketundukan. Tentang menyadari bahwa rahmat dan kehadirannya bukan sesuatu yang harus kita peroleh dengan usaha, melainkan sesuatu yang telah ada dan selalu menyertai kita. Namun, bagaimana jika doa yang paling mustajab bukanlah yang kita ucapkan? Bagaimana jika doa yang paling kuat justru adalah yang kita terima dengan hati yang lapang? Kapan terakhir kali kita berdoa, lalu benar-benar berdiam diri dalam ketenangan untuk mendengar jawabannya? Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh berharap Allah membimbing kita? Bukan sekadar dengan mukjizat yang kasat mata, tetapi dengan hikmah, pemahaman, dan ketenangan jiwa. Banyak orang merasa jauh dari Allah, bukan karena Dia tidak dekat, tetapi karena kita terlalu sibuk berbicara tanpa pernah berhenti untuk mendengarnya. Dunia mengajarkan kita untuk terus bergerak, mengejar kesibukan, dan menjadikan produktivitas sebagai tolok ukur nilai diri. Kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin berarti hidup kita. Tetapi Allah tidak berteriak di tengah hiruk-pikuk dunia. Dia berbicara dalam keheningan. Jika kita merasa
doa-doa kita belum terjawab. Mungkin bukan karena Allah tidak menjawab, tetapi karena Dia telah memberi petunjuk selama ini, dan kita hanya belum cukup hening untuk menangkapnya. Cahaya hidayah tidak datang melalui keterpaksaan. Ia muncul dalam ketundukan. Ia tidak hadir saat hati kita penuh kegelisahan, tetapi saat kita berserah sepenuhnya kepadanya. Bayangkan seperti berdiri di tepi sungai. Jika kita terus mengayunkan tangan, berusaha mengendalikan arus, yang terjadi justru riak dan gelombang yang membuat air menjadi keruh. Namun, saat kita diam, air itu pun menjadi jernih, memantulkan dengan jelas apa yang ada di sekitarnya. Begitulah kebijaksanaan Allah mengalir dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus meminta tanpa pernah menenangkan hati untuk menerima, kita mungkin justru menghalangi kejernihan yang kita cari. Maka berdoalah, lalu berserahlah. Karena dalam ketundukan ada jawaban, dalam keheningan ada bimbingan, dan dalam kepasrahan ada cahayanya yang selalu menerangi. Maka, apa yang akan terjadi jika alih-alih mengisi keheningan dengan kata-kata, kita melangkah ke dalamnya dengan penuh kepasrahan dan hanya berbisik, "Ya Allah, aku di sini. Aku mendengar." Bagaimana jika kita merangkul ketenangan sebagai jalan mendekat kepadanya, bukan sesuatu yang harus kita lawan? Bagaimana jika kita melihat keheningan sebagai ruang suci, tempat hati bersujud tanpa suara? Bagaimana jika kita benar-benar yakin bahwa dalam kesunyian, kita tidak pernah sendiri, karena Allah selalu lebih dekat daripada urat nadi? Cobalah. Bukan hanya sesekali, bukan hanya beberapa menit dalam doa yang tergesa, tetapi sebagai jalan hidup yang lebih sadar akan kehadirannya. Saat kita berdoa, jangan terburu-buru menyampaikan keinginan dan harapan kita. Sebaliknya, bertanyalah, lalu diamlah dengan ketundukan, bukan dengan kegelisahan, bukan dengan mengharap jawaban yang cepat dan nyata, tetapi dengan hati yang lapang dan yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Allah berbicara dalam jeda, dalam keheningan yang sering kita abaikan, dalam ruang di antara kecamuk pikiran dan kegelisahan hati. Saat akhirnya kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, saat itulah kita benar-benar mulai merasakan bimbingannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Dan jika kita pernah bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar mendengar doa-doa kita? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah kita benar-benar mendengarnya? Ketika kita berbicara dengan Allah, bukan hanya kepadanya, maka doa kita berubah menjadi percakapan yang hidup. Kita berhenti meminta tanda-tanda luar dan mulai menyadari petunjuk yang selalu ada. Kita berhenti menganggap keheningan sebagai ketidakhadiran dan mulai memahami bahwa justru di sanalah Allah mengajarkan kita untuk mendengar dengan hati. Seringkali kita mencari jawaban di luar diri, tanpa menyadari bahwa cahaya itu muncul dari dalam, ketenangan yang tiba-tiba meresap di tengah kecemasan, hikmah yang Allah tanamkan di hati kita, kejelasan yang datang, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita yang berubah. Ada hikmah mengapa jawaban terbesar justru muncul bukan saat kita bertanya, tetapi dalam keheningan yang menyusul setelahnya. Karena saat hati mulai lembut, saat harapan disandarkan hanya kepadanya, saat itulah suaranya menjadi nyata bagi jiwa yang benar-benar ingin mendengar. Allah tidak akan bersaing dengan kegaduhan dunia. Dia tidak akan berteriak di atas prasangka dan kegelisahan kita. Namun bagi hati yang bersedia mendengar dengan iman dan kesabaran, Dia telah berbicara sejak awal, melalui setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap bisikan nurani. Renungkanlah, ketika seorang anak berbicara kepada orang tuanya, sang orang tua tidak selalu menjawab dengan kata-kata. Kadang, jawabannya ada dalam sentuhan lembut, dalam perlindungan yang tak terlihat, atau dalam rencana yang telah Allah siapkan jauh sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Maka, diamlah sejenak,
rasakan, dengarkan. Karena dalam hening ada cahaya yang menuntun kepadanya. Namun seberapa sering kita menuntut agar Allah menjelaskan kehendaknya kepada kita daripada beriman bahwa Dia telah menunjukkan tanda-tandanya dengan begitu jelas? Kita hidup di zaman yang membiasakan kita menginginkan segalanya secara instan. Kita terbiasa dengan kepuasan yang segera, hingga tanpa sadar kita membawa ekspektasi yang sama dalam hubungan kita dengan Allah. Padahal, waktu Allah tidak berjalan menurut jadwal manusia. Apa yang tampak seperti keheningan sebenarnya adalah bagian dari ketetapannya yang penuh hikmah. Segala sesuatu tengah disusun dengan presisi yang melampaui pemahaman kita. Jika kita yakin tanpa keraguan bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Dia Maha melihat, Maha mendengar, dan telah menetapkan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang untuk kebaikan kita, bagaimana cara kita mendekatinya dalam doa? Apakah kita masih merasa perlu terus-menerus memohon dengan gelisah, seolah-olah harus meyakinkannya? Ataukah kita akan berserah dalam keyakinan bahwa kasih dan perhatiannya telah menyelimuti kita, bahkan sebelum kita meminta? Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan doa sebagai transaksi dan mulai merangkulnya sebagai bentuk ibadah yang penuh ketundukan, sebuah hubungan yang hidup antara hamba dan Rabb-Nya. Kata-kata dalam doa hanyalah sebagian dari percakapan, sedangkan keheningan adalah ruang suci, di mana jawabannya hadir dalam bentuk yang mungkin belum kita pahami. Pernahkah kita menyadari bahwa duduk di samping seseorang yang kita cintai dalam diam, tanpa perlu berbicara, bisa lebih bermakna daripada 1000 kata? Begitulah hakikat mendekat kepada Allah. Itulah makna tawakal. Bertawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Sebaliknya, ia adalah melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya dan menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hanya karena kita belum melihat jawaban atas doa kita, bukan berarti jawaban itu tidak sedang Allah wujudkan dengan caranya yang terbaik. Doa kita tidak pernah diabaikan, tetapi seringkali dijawab dengan cara yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Maka, daripada bertanya, mengapa Allah belum menjawab doa saya? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah saya telah membuka hati untuk menerima jawabannya? Sebab seringkali kita tidak mendengarnya bukan karena Dia tidak berbicara, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan ekspektasi kita sendiri, hingga gagal menyadari caranya dalam menjawab. Mungkin Allah tidak menjawab dengan cara yang kita harapkan, tetapi melalui jalan yang lebih baik. Mungkin Dia tidak memberi tanda yang kita minta, tetapi menghadirkan ketenangan yang mendalam. Mungkin Dia tidak langsung menghilangkan ujian itu, tetapi menguatkan kita untuk menghadapinya. Kebijaksanaan Allah Maha luas, dan seringkali yang kita inginkan bukanlah yang benar-benar kita butuhkan. Maka hari ini, jika kita merasa sedang mencarinya, mari kita diam sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan hadirkan hati kita dalam doa. Bukan sebagai hamba yang penuh kegelisahan, tetapi sebagai jiwa yang yakin bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha mengasihi. Allah tidak jauh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Dia hanya menunggu kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, agar kita dapat menemukannya dalam keheningan. Karena di dalam keheningan itulah, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar jawaban. Kita akan menemukan ketenangan. Kita akan menemukan keyakinan. Dan yang paling utama, kita akan menemukan Allah. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersama saya. Jika Anda menemukan makna dalam pesan ini, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan dan lanjutkan perjalanan spiritual Anda dengan menonton salah satu video yang muncul di layar. Pilihlah yang paling menggugah hati Anda. Sampai jumpa di sana insya Allah.